Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya, hari ini firman Tuhan saudara ya, saya ambil dari 1 Petrus pasal yang keempat ya. Hari-hari ini ada begitu banyak hal yang terjadi ya, banyak berita-berita yang menakutkan. Ya, banyak yang tanya sama saya, "Bu, bagaimana sekarang nyamuk?" Ya, siapa yang tahu berita nyamuk? Ya, yang nggak tahu ya tolong agak-agak update sedikit ya biar tahu. Mereka bertanya bagaimana ini Bu, saya cuma bilang gini, kita harus percaya sekali lagi hidup mati kita tuh di tangan Tuhan ya. Nggak usah takut ya. Kalau belum waktunya mati biar digigit nyamuk-nyamuk buatan ya nggak mati ya. Tapi kalau sudah waktunya mati nggak usah digigit nyamuk, kepleset di kamar mandi juga. Amin. Ya, makanya bagian kita adalah berjaga. Yuk buka bersama 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-12 ya. Judul perikopnya adalah menderita sebagai Kristen. Ya, siapa yang merasa dirinya Kristen hari ini? Angkat tangan coba. Yang Kristen saja. Kalau nggak Kristen nggak usah dengar khotbah ini ya. Haleluya saudara. Ayat 12 di sana dikatakan 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-12. Iya. Kita baca bersama, saudara-saudara yang kekasih, dikatakan apa? Janganlah kamu heran akan apa? Nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Hari-hari ini dikatakan kalau kita menjadi orang percaya, menjadi Kristen, menjadi anak Tuhan, jangan kamu heran akan apa? Nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Hari-hari ini di antara saudara ada yang merasakan nggak? Aduh, ini kayak api siksaan. Sesuatu yang luar besar terjadi atas saya. Luar biasa hari-hari ini terjadi. Jangan, Alkitab bilang, jangan kamu heran. Di akhir zaman memang akan terjadi ya. Saudara duduk situ enak ya, dingin ya. Di sini panas ya ternyata ya. Ya, makanya tadi saya lihat WL-nya panas, ini lampu sorot ini panas loh saudara. Makanya tolong ya dengar khotbah itu yang serius ya, panas loh saya di sini ini panas saudara ya. Dikatakan ada nyala api yang sesuatu seolah-olah sesuatu yang luar biasa itu sedang terjadi atas kita. Ya, kalau saudara mengalami hari-hari ini bersyukur, berarti firman Tuhan digenapi. Memang benar, menderita sebagai Kristen, hari-hari terakhir itu ya kita akan mengalami seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Entah dalam masalah keuangan, setiap kita punya pergumulan kan. Saudara punya masalah? Ya, punya saudara. Ada yang bawa tisu saudara? Boleh bagi dengan saya ya. Ya, mungkin nanti panitia bisa siapin tisu ya. Saudara, dikatakan di sini bahwa ya jangan kamu heran ketika kamu itu merasa ada sesuatu seperti nyala api siksaan yang datang padamu sebagai ujian ya. Terima kasih ya, panas memang ya. Sebagai ujian ya. Jadi saudara, saya banyak mendengar hari-hari ini orang datang berkata, "Bu, rasanya nggak kuat, Bu, rasanya persoalan datang bertubi-tubi, rasanya di akhir zaman ini aduh ya." Tapi Alkitab bilang jangan heran. Orang bertanya, "Bu, bagaimana nih Israel nih nanti memicu perang dunia atau apa? Kenapa terjadi?" Loh, kok masih bertanya kenapa loh? Kan sudah ditulis di dalam Alkitab ya. Yesus berkata perang akan terjadi, bangsa bangkit melawan bangsa, pembunuhan, akan ada penyiksaan. Ya, itu sudah tertulis dalam Alkitab. Tapi orang yang nggak mengerti kehendak Tuhan akan bertanya, kenapa? Ya nggak usah bertanya, sudah tertulis di dalam Alkitab. Lalu kita lihat ayat yang ke-13, dikatakan di sana apa saudara? Jadi nggak usah heran ya, bilang kanan kiri, jangan heran. Ngomong kanan kirimu, kalau lagi ada masalah tekanan, nggak usah heran. Lalu bagaimana kita bersikap? Ayat 13 baca bersama. Sebaliknya apa? Bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus ya. Ya, kita ini menghadapi masalah, menghadapi api pencobaan, api ujian, ndak boleh banyak protes, ndak usah heran dan bertanya kenapa. Sebaliknya yang harus kita lakukan, Alkitab bilang apa? Bersukacita.
Saudara disuruh bersukacita dalam tekanan, dalam api siksaan itu gampang atau susah? Ya banget lah ya. Tapi itulah firman Tuhan. Memang hanya orang-orang gila yang bisa jadi Kristen, ya. Bukan Karisten. Kalau orang Sulawesi di sana orang bilang jadi Karisten, ya. Jadi Kristen itu memang harus orang-orang yang berpikir di luar logika. Karena Tuhan itu selalu bertentangan dengan logika manusia. Dikatakan di situ jangan heran, tetapi sebaliknya bersukacitalah dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Sebab Kristus sudah lebih dulu menderita. Tidak usah heran ya kalau kita ini menderita di dunia. Dikatakan apa? Supaya kamu juga apa? Boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Jadi dengan kata lain kalau saya balik, orang-orang yang akan bersukacita menerima kemuliaan Tuhan hanya mereka yang mengalami tekanan, pencobaan dan ujian ya di dalam hidupnya. Amin. Nggak usah lihat yang baru datang. Jangan gagal. Fokusnya ke saya sendiri dengar firman. Saudara, dengan kata lain, siapa yang akan bergembira dan menerima kemuliaan? Hanya mereka yang di dunia ini sudah mengalami penderitaan dan mereka tetap bersuka cita, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersuka cita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Ayat 14 baca bersama. Dikatakan di sana ayat 14, berbahagialah kamu jika kamu dinista. Karena apa? Karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Kalau kita ini dinista karena kebenaran, dikatakan bersukacita, berbahagialah. Kalau kita hidup dalam kebenaran terus dinista loh. Ya orang bilang, oh itu ya sok kudus, sok suci. Nggak apa-apa, biarin aja. Ya saya dikatain orang, itu Debbie Basjir pendeta hukum Taurat, pendeta perjanjian lama, ngomongannya penghukuman, penghakiman. Loh, saya mending ngomong yang begitu supaya Anda berjaga-jaga. Orang tuh bilang sama saya gini, Bu, emang ibu yakin sorga itu ada, penghakiman itu ada nanti? Ngapain kita susah-susah hidup kudus? Ternyata enggak ada sorga dan neraka. Saya bilang ada atau tidaknya sorga, saya tetap mau hidup kudus karena saya mengasihi Tuhan. Amin saudara. Jangan tertipu dengan pengajaran-pengajaran hari-hari ini loh saudara ya, yang berkata nggak usah hidupi hukum Taurat, nanti saudara jadi ahli Taurat. Kita sekarang kasih karunia. Saya akan kasih tunjuk nanti ayatnya ya. Jangan main-main dengan kasih karunia Tuhan. Memang Yesus datang memberikan kita keselamatan karena kasih karunia. Tapi hati-hati, jangan itu membuat engkau nyaman hidup dalam dosa. Hargai kasih karunia yang mahal harganya itu. Ya kita akan lihat nanti di sini. Nanti supaya saudara bilang, jangan bilang saya ini pendeta perjanjian lama, pendeta hukum Taurat. Di perjanjian baru lebih keras lagi tentang keselamatan itu harus kita jaga loh. Ya ayat yang ke-15 baca. Ayat yang 14 tadi dikatakan, berbahagialah jika kamu itu dinista karena nama Kristus, berarti roh kemuliaan itu ada padamu. Kalau orang punya roh kemuliaan dia pasti akan dinista, diomongin karena kita hidup benar, enggak apa-apa. Ayat 15 berkata, baca bersama, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai apa? Pembunuh, pencuri, penjahat, atau pengacau. Ya kalau kita menderita karena kebenaran, puji Tuhan, haleluya 12 kali. Saya diusir karena menerima Tuhan Yesus. Ya saya dianggap pemberontak karena saya mau hidup dalam kebenaran. Tidak apa-apa. Tuhan melihat kita saudara. Tuhan yang menilai hidup kita. Tapi daripada dikatakan di situ, ya kalau engkau menderita ya sebagai pembunuh, pencuri, penjahat atau pengacau, ya itu bikin malu Tuhan. Ya, ada kan orang dibilang itu, oh itu udah terkenal dari dulu. Ya pencuri. Hari-hari ini banyak orang masuk ke gereja nawar-nawarin saham, ketemu pengusaha-pengusaha, korbannya banyak, miliaran, puluhan miliar. Ya setelah diselidiki, oh memang dia dari dulu begitu. Ternyata ini sudah kasus berikutnya, tapi berkedok rohani, bawa firman. Ya saya sekarang kalau ngomongin saham sama teman-teman saya orang-orang kaya, pasti mereka percaya karena saya menyampaikan firman Tuhan. Tapi bodoh saudara, jangan mau. Ya sekarang tuh banyak orang berkedok-kedok rohani. Ya jangan sekarang, tapi saudara jangan percaya ya. Sekarang banyak pakai nama saya jual emas antam. Saya dikirimin, Bu ini ibu ya, fotonya ibu loh. Ya namanya juga Ibu Debbie Basjir. Saya mau nawarin antam karena saya dapat diskonan besar. Teman saya itu, ya dia ini nih antam, mau nggak ambil di saya?
Ya saya bilang saya enggak pernah jualan emas. Ya karena saya punya emas itu sudah banyak ya, 80 kilo saya punya emas. Mas Daniel. Ya, tapi enggak laku dijual. Dan memang tidak dijual, di koleksi pribadi. Jadi jangan percaya saudara. Tadi ibu yang ngomong ya, ada orang WA ibu ya atas nama saya minta bantuan pembangunan gereja, minta ini itu. Jangan percaya. Saya selalu ngomong, saya tidak pernah kasih proposal, saya tidak pernah minta sumbangan. Tuhan yang mencukupi semua pelayanan saya. Nggak usah minta-minta. Jadi kalau ada atas nama saya minta-minta pembangunan gereja, percayalah itu bukan saya, langsung blokir saja ya saudara ya. Dikatakan kita bersuka cita menderita karena kebenaran. Jangan karena engkau penjahat, penipu, udah terkenal itu. Oh itu tuh, itu terkenal penipu. Jangan bangga kalau engkau dicap sebagai orang yang pengacau, penipu, penjahat. Ayat yang ke-16 baca bersama. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, ya, melainkan dikatakan di sana apa? Ya, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, saudara. Jangan malu kalau engkau menderita karena kebenaran. Tidak apa-apa, jalani aja. Pastikan hidup kita di dalam kebenaran. Pujian tadi itu saya kalau nyanyi lagu itu saya perhatikan kata-kata, jangan sembarang nyanyi, saudara. Ya, tadi lagu itu bilang apa? Selama ku hidup menyenangkanmu, ya, maka aku percaya di tengah badai pun tangan Tuhan akan beserta. Karena janji Tuhan itu sebab akibat loh. Saudara pikir itu terjadi begitu saja. Kenapa kita belajar perjanjian lama? Karena Tuhan tuh tidak berubah. Sifat Allah itu di perjanjian lama sampai hari ini dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Tapi kan dalam nama Yesus kita dikasih kasih karunia. Iya, tapi Allah itu benci dosa. Jadi jangan sampai kita bermain-main dengan dosa. Kenapa kita belajar perjanjian lama? Ya, itu kita belajar tentang sifat-sifat Allah supaya kita mengenal Tuhan lebih lagi, saudara. Orang-orang yang ngomong kasih karunia itu orang-orang yang gak mau belajar tentang Tuhan. Dia gak mau belajar tentang sifat Tuhan. Ya, dan kebanyakan mereka itu masih hidup di dalam dosa. Hati-hati kalau sekarang pendeta nggak mau khotbah kekudusan. Hati-hati loh saudara. Ada seorang ibu gembala konseling sama saya, Bu Dewi, saya mau konseling. Selama ini suami saya itu gembala. Saya itu tanya sama dia, kenapa kamu nggak pernah khotbah kekudusan? Dia marahin saya. Ya, ngapain? Istrinya bilang, kamu tuh nanti akan tanggung jawab di hadapan Tuhan. Kamu harus khotbah kekudusan supaya jemaat bertobat. Lalu dia bilang, ternyata Bu, suami saya selingkuh. Akhirnya ketahuan selingkuh. Istrinya bilang, oh ini tuh penyebabnya, makanya selama ini kamu gak pernah khotbah kekudusan, gak pernah ngomong kebenaran di gereja. Lalu suaminya bilang begini, terus kamu mau apa? Kalau kamu tahu saya selingkuh, kamu mau apa? Kamu mau jemaat tahu saya selingkuh? Terus kamu mau makan dari mana kalau jemaat tahu saya selingkuh? Ngeri saudara, ngeri ya. Mimbar gereja hanya dipakai untuk cari makan. Makanya saya bilang, saudara, kalau engkau tidak mempersembahkan tubuhmu kepada Tuhan sebagai korban yang kudus hidup, jangan kau berdiri di mimbar ini untuk cari makan. Kau akan dapat pukulan lebih kuat lagi. Saya ketemu sama seorang pelayan Tuhan di gereja homoseksual. Ya, dia bilang, kenapa gereja itu menghakimi? Orang-orang berdosa nggak boleh pelayanan. Saya bilang, bukan menghakimi. Yesus mengasihi orang berdosa, tapi Yesus benci dosa. Dan mimbar ini bukan sembarang mimbar. Ini bukan panggung. Kalau kamu berdosa, mending kamu off dulu dari pelayanan, bereskan hidupmu, bertobat. Saya pun siap mentor kamu. Jawabannya apa? Kalau saya nggak pelayanan, Bu, saya makan dari mana? Saya itu cari uang dari pelayanan. Ngeri, saudara, ngeri. Ngeri loh. Kalau ini panggung, kita nggak harus mempersembahkan hidup. Karena ini panggung. Entertain ini. Saudara mau pelayanan di sini, abis bersinah, abis homo, abis selingkuh, naik-naik aja. Kalau engkau melihat ini panggung, maka saya berdoa supaya gereja jangan menjadikan ini panggung, ini mimbar, ini mesbah yang kudus, katakan. Supaya iman kekristenan jangan bergeser. Banyak sekarang anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan, mereka berdosa seenak-enaknya, lalu mereka naik. Kenapa? Karena kasih karunia lu injak-injak itu darah anak domba Allah. Yesus datang itu dengan pergumulan. Yesus datang ke dalam dunia ini, saudara, dia bilang, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku Bapa. Tapi kalau aku harus meminumnya, biar aku meminumnya. Terus kita dengan seenaknya ngomong kasih karunia.
Ngeri hari-hari ini akhir zaman. Tapi memang benar. Kenapa? Karena banyak jemaat tuh pengen denger yang enak-enak. Ya saya bersyukur GSJS ini masih tetap ya. Kemarin saya ketemu dengan Pak Michael Gunawan, kami ya duduk ngobrol makan bersama. Saya bilang jaga loh Pak. Ya kasih tahu jemaat karena ini tugas kita sebagai hamba Tuhan. Kalau kita udah nggak kasih tahu pertobatan, siapa lagi yang mau kasih tahu? Ngeri saudara, hari-hari ini dikatakan ya mari kita sama-sama dikatakan di sini hendaklah ia memuliakan Kristus. Ayat yang ke-17 kita baca bersama saudara. Ini ngeri sekali. Karena sekarang apa? Telah tiba saatnya apa? Penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Kenapa kita dulu yang pertama-tama dihakimi? Karena kita yang lebih dulu menerima kebenaran. Kita yang lebih dulu menerima kasih karunia. Sekarang saya mau tanya, kalau sudah kasih karunia, kenapa ada penghakiman lagi? Kenapa kita harus dihakimi lagi? Dikatakan sebab sekarang, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi loh. Jangan anggap santai, jangan anggap remeh iman kita kepada Tuhan. Hidup kita selama ini itu semua tercatat saudara. Dan satu saat Alkitab bilang kita semua harus memberikan pertanggungan jawab di hadapan Tuhan. Nggak ada satupun yang lolos. Saya, ya. Bukan berarti saya hamba Tuhan, saya lebih dulu. Bahkan di firman Tuhan dikatakan hati-hati yang mau jadi hamba Tuhan. Engkau akan menerima lebih banyak pukulan daripada jemaat. Kenapa? Karena engkau yang ngajar. Tapi kau tidak melakukan. Ya, kau lebih banyak pukulan. Maka saya bilang kalaupun beres hidupmu, jangan dulu naik di mesbah ini, di mimbar ini. Kenapa kita mengasihi? Kenapa kita melayani Tuhan? Karena kita ini sudah dijamah Tuhan, itu yang benar. Orang yang melayani Tuhan itu karena dia sudah dijamah, hidupnya sudah dipulihkan, dia sudah bertobat, tanda dia mengasihi dan ingin membalas kasih Tuhan, dia melayani. Tapi sekarang kan tidak. Ya, sembarangan aja orang masuk dalam pelayanan tanpa mengerti akan arti dari pelayanan itu sendiri. Ya, makanya dikatakan di sini, ingat saudara, hati-hati. Sekarang telah tiba saatnya penghakiman. Ya, dan dikatakan di sana ngeri sekali saudara, dan pada rumah Tuhan sendiri dulu yang harus pertama-tama dihakimi. Kita dulu karena kita tahu kebenaran. Ya, makanya ada doanya, ampuni dia Tuhan, karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Gampang berdoa bagi orang yang nggak tahu. Tapi bagi yang tahu ini, ya ampuni dia Tuhan, karena dia tahu tapi dia pura-pura tidak tahu. Nggak tahu dia ampuni atau tidak. Tapi yang jelas kita semua pertama-tama harus dihakimi. Kapan penghakiman itu? Sekarang sudah mulai. Lewat pergumulan, lewat tantangan, lewat masalah, keuangan, sakit, penyakit. Apakah kita tetap teguh berdiri sampai di ujung akhir pertandingan hidup kita dan berkata, Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang kudus, dan aku menghormati Engkau sampai di garis akhir. Aku tetap menjaga hidup dalam kekudusan bersama dengan Tuhan. Saudara, ada upah loh bagi orang yang sungguh-sungguh hidup kudus. Saya sama suami suka share di mobil. Iya ya, orang-orang hidup ngomongin tentang kasih karunia. Walaupun bagaimana dosamu tetap selamat. Enak kan ya? Enak loh ya. Terus sekarang ngapain kita capek-capek hidup kudus? Bahwa sudah malam kita clubbing aja, mabok-mabok, disco-disco di sana kan enak toh. Lah kenapa saudara? Saudara pikir bertahan hidup kudus itu enak? Enak gak hidup kudus? Nggak enak. Ada harga yang harus dibayar, ada daging yang harus disangkal. Pengen balas yang jahat, gak boleh balas. Sakit hati gak kita? Ya kadang bergumul saudara, tapi itu yang Tuhan mau. Kapan penghakiman itu? Sekarang ini loh. Kita sedang diuji. Ya, saya punya teman saudara, ya dia punya tambang. Dia mulai belajar mendengarkan kebenaran dengan khotbah saya. Bu Debi, ini tambang saya di demo, tambang saya gini, mobil saya dibakar bu. Anak buah saya di tambang udah tanya, Pak ngomong iya aja bos. Bos ngomong iya beres semua ini. Tapi saya kalau ngomong iya bu, saya tahu akan ada korban. Kalau dulu saya belum tahu kebenaran, saya ngomong iya ini beres bu. Saya bilang sama dia, Pak kau masih kurang kaya. Jangan utang darah ya Pak. Nanti anak cucumu yang akan bayar.
dan kau binasa masuk neraka. Saya bilang, kadang-kadang ya Pak, lebih bahagia orang yang gak punya uang. Seringkali orang karena menghalalkan segala cara, dia pengen dapat uang, dia halalkan segala cara, dia bunuh orang, dia lakukan semua yang tidak benar, cuma demi dapat uang. Terus kau binasa Pak. Terus saya sekarang harus apa Bu Dewi? Duduk di kaki Tuhan, doa, cuma doa. Iya, cuma doa, tapi engkau melibatkan Tuhan. Ya, saya sudah habis cara ini Bu, lapor polisi juga tidak ada guna begini. Berdoa, Tuhan bilang, bukan karena kuat gagahmu, tapi karena rohku. Bapak akan lihat Tuhan yang akan berperang. Tapi sampai kapan Bu? Berjuang untuk hidup dalam kebenaran itu memang sulit Pak. Tidak gampang. Tetap bertahan, karena engkau sekarang sedang ada dalam penghakiman Tuhan loh. Sekarang penghakiman itu sudah dimulai. Lalu dia bilang, ya udah, besoknya demo lagi di tambaknya. Bu, ini demo Bu, lihat nih Bu, truk saya dibakar, kirimin video. Saya mesti ngapa sekarang Bu? Anak buah saya sudah tanya, bos ngomong iya toh bos, iya. Tunggu, saya tanya dulu sama pembimbing rohani saya. Dia tanya saya, Bu, nih Bu, kayak gini nih, dia kirim video. Saya juga kaget lihat, sampai kayak begitu. Saya sekarang ngomong iya Bu, atau bagaimana? Berdoa. Dia pergi ke tambangnya, ketemu sama anak buahnya. Bos, kenapa bos jadi bencong sekarang? Saya nggak bencong. Ya, terus apa yang harus kami lakukan? Menurut mentor rohani saya, dia bilang, berdoa, doakan tuh musuh-musuh. Mereka semua gila ya, kenapa lu jadi gila, ini gila. Kita suruh doakan musuh. Iya, katanya doakan aja. Saya bilang, tahan ya, jangan bertindak dengan kedaginganmu. Ingat, utang darah akan dibayar nyawa. Terus saudara bilang hukum Taurat tidak berlaku? Hello? Kau berbuat jahat, kau bunuh orang, apakah itu gak utang darah? Itu hukum Taurat. Enak banget orang gak mau hidup dalam hukum Taurat. Enak saudara, enak. Bunuh orang gak apa-apa, kasih karunia. Kalau hukum Taurat kan darah diganti darah. Kutuk itu tetap ada sekalipun Yesus sudah datang. Kalau saudara membawa diri dalam kutuk, engkau tidak menghormati darahnya, ya tidak ada saudara. Ya enak aja, nama Yesus berkuasa. Iya, bagi mereka yang menghormati nama itu, yang menjunjung tinggi nama itu. Setan juga tahu kok hidupmu. Saudara gak percaya? Coba saudara hidup sembarangan. Saya sudah berkali-kali saudara doa pelepasan orang. Lagi doa pelepasan, dalam nama Yesus dia panas. Tiba-tiba ada teman saya pelayanan agak-agak bencong, datang ikut-ikutan, dalam nama Yesus. Yang kerasukan melototin dia sambil lihat gini, kamu kan temenku. Setan tahu siapa temennya. Ya, jadi tidak usah pura-pura. Orang yang menghormati nama Yesus, yang hidup dalam kekudusan, engkau punya kuasa. Nama itu berkuasa. Tapi bagi orang yang tidak menghormati nama itu, kau coba tengking orang kerasukan, dia ketawain kau. Gak ada kuasa dalam diri. Tuhan pun tahu siapa yang sungguh-sungguh menghormati dia, siapa yang sungguh-sungguh hidup menurut perintah-perintahnya. Gak bisa sembarangan saudara ya. Kita sekarang sedang penghakiman. Lalu dia bilang, Bu sekarang bagaimana Bu? Saya cuma suruh doa. Saya cuma balas berdoa, duduk di kaki Tuhan. Gak berapa lama dia kirim, Bu ajaib ya Bu, saya baru lihat nih tangan Tuhan bekerja Bu. Ya akhirnya terjadi demo, ya saling bacok, polisi turun, polisinya dibacok. Kalau sudah begitu, akhirnya bagaimana? Ya rame lah, ribut lah. Ya ternyata yang menjahati dia itu ya perusahaan sebelah. Dan dia bilang, saya udah tahu Bu, ternyata perusahaan sebelah punya usut. Dan ibu tahu berita hari ini di koran, perusahaan itu ditutup, sekarang lagi diperiksa KPK karena ternyata keuangannya bermasalah. Bukan orang-orang bawahnya aja diberesin Tuhan Bu, sampai ke akar-akarnya. Dia bilang, Tuhan ajaib ya Bu. Makanya dari dulu saya bilang juga, coba kalau kau sudah bunuh orang, apakah Tuhan akan membela sampai seperti itu? Tapi banyak orang gak mau percaya Tuhan. Makanya firman Tuhan bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya. Kita terkutuk bukan waktu pergi nyembah-nyembah di bawah pohon setan, enggak loh. Engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri, hidupmu terkutuk. Bilang lagi, hukum Taurat nih Debbie Basir. Ya, jangan sembarangan hidup ini. Ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Makanya banyak orang Kristen tuh hidupnya terkutuk, padahal dia tiap minggu ke gereja loh.
Tapi kenapa terkutuk? Apa ciri-ciri orang terkutuk? Tidak pernah ada keadaan baik, kekayaannya banyak, tapi nggak dikasih karunia menikmati, itu terkutuk. Bahkan orang kaya yang terkutuk banyak, saudara, bukan cuma miskin terkutuk. Miskin yang bahagia banyak, karena dia hidup dalam berkat Tuhan. Tapi kaya terkutuk banyak, nggak bisa menikmati kekayaannya. Ribut rumah tangganya terus, makan aja dia gini, nanti penyakit semua datang. Itu namanya terkutuk, saudara. Kenapa? Karena engkau mengandalkan kekuatanmu. Bisa nggak engkau kaya dengan kekuatanmu? Bisa. Tapi yang mendatangkan berkat hidup kita hanya waktu kita hidup menyenangkan Tuhan. Bahkan seberapa pun yang kita dapat, kita bisa mensyukurinya. Ada nikmat, ada berkat di dalamnya. Makanya kan kita kadang lihat, itu udah kaya ya, tapi gue masih nekat bunuh orang cuma buat dapat ini, sikut kanan kiri. Aduh, kasihan, saudara. Karena diperbudak. Karena memang hidupnya terkutuk. Dia nggak bisa menikmati keadaan yang baik. Sudah baik, tetap nggak baik. Banyak kan kita begitu. Ya, selalu menuntut, nggak pernah bisa bersyukur. Padahal kalau kita lihat orang di bawah kita banyak yang hidupnya lebih kasihan. Tapi kok dia seneng ya? Aku kok kayak gini kok nggak seneng ya? Saya tuh banyak ketemu orang kaya, mau makan aja nggak sempet, telepon marah-marah terus. Ya, mau makan aja duduk makan bersendak gurau itu nggak bisa. Baru duduk udah telepon. Tuh gimana sih? Kenapa nggak beres? Padahal uangnya, kekayaannya banyak loh. Dalam hati saya kasihan nih orang terkutuk. Hati-hati loh, saudara ya. Dikatakan di situ ya, penghakiman sedang dimulai dan pada rumah Allah sendiri. Dan ayat belum yang berikutnya, kelanjutannya tadi. Dan jika, saya pengen kita baca ini, saudara, baca bersama ya. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Kita sudah percaya belum? Sudah. Tetap dihakimi kan? Nah, kalau kita saja dihakimi, dikatakan bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang sama sekali tidak percaya, menolak Injil itu. Kita dulu yang harus dihakimi, setelah itu mereka. Tapi kita aja dihakimi, bagaimana dengan mereka? Kita aja yang sudah tahu kebenaran, masih banyak yang tidak melakukan kebenaran. Apalagi mereka yang benar-benar tidak tahu. Makanya saya bersyukur lewat pandemi ini media terbuka untuk Injil, ya. Orang mendengar. Saya kemarin di pesawat ketemu satu orang ibu pendeta Debbie Basir ya. Iya, Bu, saya mau foto ya. Oh, ibu, saya dengar khotbah saya tiap hari, saya dengar, Bu. Ibu di gereja mana? Saya Buddha, Bu. Tapi saya suka dengan khotbah itu. Kebenaran sudah sampai kepada semua orang. Tergantung dia buka hati atau tidak, kita kan nggak tahu. Jangan sampai saudara yang tiap minggu duduk di gereja, saudara tertinggal loh, karena engkau tidak membuka hati dan sungguh-sungguh melakukan firman. Orang-orang di luar sana yang mungkin agamanya masih lain, tapi di hati dia percaya Yesus dan dia melakukan kebenaran itu. Bukan KTP Kristen yang menyelamatkan saudara, tapi iman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Dikatakan di sana, jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimana kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya? Makanya tugas kita hari-hari ini beritakan kabar baik. Kan Alkitab bilang tidak harus semua percaya. Tanda kedatangan Yesus itu apa? Kalau semua orang sudah mendengar tentang Injil. Bukan dia percaya loh. Dia mendengar, berarti dia dikasih kesempatan untuk membuka hati. Ya, tergantung dia mau percaya atau tidak. Ayat yang berikutnya di sana dikatakan begini, saudara. Tapi ingat ya, kita ini akan dihakimi semua. Ayat 18. Baca bersama dengan suara nyaring. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang benar loh? Orang benar saja hampir-hampir tidak. Orang yang berjuang hidup dalam kebenaran, ya, orang yang berjuang hidup dalam kekudusan, dia sudah dibenarkan oleh Kristus. Ya, lalu dia berjuang hidup itu dikatakan orang benar, orang yang berkenan kepada Tuhan itu orang benar. Sekarang mencari perkenanan Tuhan aja, aduh, enggak gampang loh, saudara, enggak gampang. Mencari perkenanan Tuhan itu enggak gampang. Ya, dari sikap hati aja kita ini perlu berjuang, berdoa. Ya,
Saya selalu berkata, saudara, perkenanan Tuhan itu pribadi-pribadi sih. Ya, dalam hal uang, dalam segala hal itu pribadi-pribadi. Ya, kita tuh bertanya sama Tuhan. Kemarin saya ketemu teman, ya, saya datang, dia bilang, "Bu, ya kenapa nggak beli mobil Mercy, Bu?" Saya bilang, "Saya mau beli sekarang bisa, Pak, bisa. Bukan nggak bisa, bisa. Tapi apakah itu berkenan sama Tuhan?" Ada begitu banyak pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Setiap bulan kami menghidupi pendeta-pendeta di desa. Ya, sekolah Alkitab sebentar lagi buka. Tuhan suruh menyekolahkan orang-orang dari desa yang ingin jadi hamba Tuhan, kami perlengkapi. Ya, kalau nggak punya uang gratis, nggak usah bayar. Itu lebih mulia ketimbang saya beli mobil Mercy. Ya, yang harganya berapa M. Itu lebih mulia buat kita. Ya, uang 1 M buat sekolahkan berapa angkatan itu. Lalu mereka pulang ke desanya, mereka jadi ya hamba Tuhan. Bukan soal perkenanan Tuhan, itu di hati kita masing-masing, saudara. Saya bilang, saya kalau mau sesuatu itu, Pak, saya selalu tanya sama Tuhan. Jangankan Mercy loh. Saya mau beli jam aja 50 juta, saudara. Mau banget saya beli. Saya bilang sama suami saya, 1 tok ini loh, 1 tok ini loh. Suami saya bilang, doa saya tanya Tuhan, kamu kan punya Roh Kudus. Saya bergumul dan Tuhan bilang gak boleh. Saya bisa beli, bisa, saudara. Orang saya bantu pembangunan di gereja itu ratusan juta loh sekali transfer. Saya bisa beli gak itu? Bisa banget. Tapi waktu suami saya bilang, tanya Tuhan aja. Kamu memang punya uang, tapi Tuhan berkenan gak? Saya tanya. Ya udah, saya tunggu dikasih orang aja kalau gitu. Gak berani saya. Gak berani, saudara. Saya pakai barang-barang bermerek semua dikasih orang, tas dikasih orang. Saya suruh beli, gak bisa. Ini loh, hati nurani ini loh sama Tuhan. Itu gak bisa orang yang kasih tahu. Kau gak bisa tanya sama pendeta. Itu pergumulanmu pribadi dengan Tuhan. Gak gampang, saudara, gak gampang. Memang harus ada daging yang dikorbankan. Saya sampai nangis loh, bercucuran air mata loh. Seperti anak kecil yang meminta kepada Bapa. Waktu saya tahu Tuhan tidak izinkan, saya berlinang air mata. Saya bilang, Tuhan, ya Tuhan, saya mau belajar taat. Bisa saya beli itu Tuhan dari penghasilan YouTube saya. Tapi kalau Engkau nggak bolehin, aku rela Tuhan. Nggak mau. Karena ada begitu banyak hamba Tuhan yang butuh untuk makan. Kita ngasih mereka uang setiap bulan 2,5 juta. Mereka hidup di pelayanan, mereka bisa kuliahin anak. Saudara, ya saya maaf ya, saya nggak ada maksud apa-apa, cuma ini nggak mudah hidup dalam perkenanan Tuhan, nggak mudah, dan Engkau dengan gampangnya berkata semua kasih karunia Engkau akan diakhiri. Kebenaran itu tuntunan Tuhan bersama hati nurani. Nggak bisa kau tanya-tanya pendeta. Makanya setiap kita hari ini harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kenapa saya nggak mau doain orang? Saya selalu bilang, kau cari Tuhan sendiri. Berlutut di kamarmu, cari Tuhan. Jangan datang sama pendeta. Tidak ada pendeta hebat yang bisa membawa kau ke surga. Yang ada itu Tuhan yang hebat. Dia mau berbicara kepadamu secara pribadi. Kenapa kau nggak pernah ketemu Tuhan? Kenapa hidupmu nggak pernah dipulihkan? Kau sudah ditumpang tangan pendeta-pendeta hebat. Ya, saya ini sama pendeta ini sudah tumpang tangan, Bu. Sama ini sudah tumpang tangan loh, Bu. Makanya saya mau ke Ibu Dewi, saya tumpang kaki ya. Saya bilang bukan tumpang tangan pendeta hebat yang bisa bikin hidupmu berubah. Tapi ketika kau ketemu Tuhan, masuk di kamar kau, tutup pintu, nangis sama Tuhan secara pribadi. Dia pasti datang. Karena korban yang berkenan kepada Tuhan itu adalah hati yang hancur dan jiwa yang remuk. Saya bilang tidak mungkin kalau kau nangis dari Tuhan, dia tidak menyatakan dirinya, itu tidak mungkin sebenarnya. Cuma mungkin kau berusaha mencari Tuhan. Dikatakan loh saudara ayat ini, orang benar saja, benar loh, hampir tak selamat dalam penghakiman. Bagaimana kesudahannya dibilang di sana tadi ayat itu apa? Bagaimana kesudahannya dengan orang fasik dan orang berdosa? Apa itu orang fasik? Orang fasik itu orang yang tahu kebenaran, tapi dia tidak melakukan. Itu orang fasik. Sekarang banyak nggak? Banyak. Ya duduk di gereja tiap minggu, tapi pulang tetap berzina, tetap homo, tetap lesbi, tetap selingkuh.
tetap nyolong, tetap nyuri, tetap nggak mau dengar suara Tuhan, itu orang fasik, ngerti kebenaran tapi nggak mau melakukan. Dan orang berdosa, beda loh, orang fasik dan orang berdosa. Orang berdosa, orang yang terus hidup di dalam dosa. Enak banget saudara kalau nggak ada penghakiman. Kasih karunia, Yesus sudah menanggung dosa kita lalu, sekarang sampai yang akan datang. Ya enak aja ya, tidak menghormati kasih karunia. Kasih karunia itu mahal sekali harganya. Makanya kita harus sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan. Pegang itu sungguh-sungguh. Dikatakan di sana, dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, tolong tayangkan ayat ini. Apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Tanda tanya saudara. Ayat 19, karena itu saudara, apa yang harus kita lakukan? Karena itu, baca bersama, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Tanggung penderitaanmu, sabar menderita, serahkan jiwamu kepada Tuhan dan selalu berbuat baik. Berbuat baik bukan kepada manusia toh, di sini dikatakan yang terutama berbuat baik kepada siapa? Pencipta yang setia. Karena berbuat baik kepada orang aja tuh biasa. Tapi kita berbuat baik kepada Pencipta. Ketika Hizkia divonis mati sama Tuhan, kenapa? Langsung saat itu juga doanya dijawab. Waktu Yesaya berkata, Hizkia engkau akan mati, sampaikan pesan terakhirmu, sebab engkau tidak akan bangun lagi, kau akan mati. Itu yang Tuhan yang suruh ngomong loh. Waktu Yesaya ngomong gitu, dikatakan Hizkia balik tembok ke belakang. Tembok ratapannya di kamar saudara. Kau punya tembok ratapan masing-masing di rumahmu, di kamarmu. Tidak usah pergi ke Israel, amin. Ya, mau nangis saja ke tembok ratapan. Ya, orang tuh kalau pergi Israel, Bu Dewi, nanti saya mau ke tembok ratapan ya. Mau ngapain lu di sana? Kau masuk kamar aja, tutup pintu, merataplah kau di tembok itu. Tuhan ada. Ya, enggak usah, apalagi bawa-bawa gulungan doa, diselipin di batu-batu di tembok ratapan. Tuhan dengar nggak? Kau pikir Tuhan tuh siapamu? Kau selipin tembok, itu kertas-kertas. Saya mau bilang sama orang-orang Kristen yang bodoh, tidak mengerti kebenaran. Jangan mau diperbodoh. Ya, titip doa, ayo saya mau ke Israel, titip doa, saya nggak terima loh. Bu, saya mau titip doa ya Bu, ini juga ada amplop buat ibu. Saya bilang amplopnya saya terima. Ya, banyak pendeta jual-jual begitu supaya dapat amplop. Jemaat kan kalau titip doa, titip bertobat, ya, jangan sesat. Saudara pikir setelah saudara tulis itu permohonan doa, lalu dibawa sama pendeta, dimasukin di lubang-lubang tembok ratapan, terus Tuhan di sorga terenyuh gitu dengan titipan doa saudara itu? Persembahan yang berkenan, doa yang berkenan pada Tuhan tuh doa dengan hati yang hancur dan jiwa yang remuk. Makanya saya kalau pergi Israel, jemaat tanya, Bu, ibu kalau ke Israel begini, tempat mana yang paling merinding? Kalau berdoa tuh di mana Bu paling merinding? Di tembok ratapan ya? Saya bilang, enggak, di kamar. Karena Tuhan Yesus bilang, masuk kamar tutup pintu, berdoa di tempat yang tersembunyi, maka Bapamu di tempat yang tersembunyi akan menjawab doamu dari tempat yang tersembunyi. Amin saudara. Jangan salah pengertian. Berbuat baik dikatakan bukan hanya pada manusia, tapi pada Pencipta yang setia. Bagaimana kita berbuat baik? Itu tadi kayak saya, Tuhan aku mau beli ya, nggak boleh anakku. Tuh saya nangis. Dan saya yakin Tuhan tuh hancur hati loh melihat saya tuh. Ya, lalu ada suara hati yang bilang, berdoa minta sama Tuhan. Enggak, aku enggak akan minta. Tuhan sudah cukup dengan semua kebaikan. Ampuni aku Tuhan, ampuni. Ampuni aku Tuhan. Berbuat baik sama Tuhan tuh enggak ada yang tahu saudara, kita dengan hati kita. Saya undang para imam musik, tinggal 1 menit untuk saya ya. Saudara, kita berdoa yuk. Saya bertanggung jawab untuk mengingatkan saudara dari mimbar ini, karena begitu banyak sekarang khotbah-khotbah yang menyenangkan telinga. Orang seneng, dosanya nggak diungkit, ya tidak pernah kasih tahu. Mari kita